Azlan, baca. Silakan. Ada kawan? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تعظونني وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Baik, habis itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini kita kembali melanjutkan dari pelajaran kita membaca kitab Tafsir Al-Muyassar. Dan kita sudah memasuki Suratu As-Saff. Ya, Suratu As-Saff. Surah ini adalah surah Madaniyah. Itu surah yang turun setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Dinamakan surah ini dengan surah As-Saff, yang artinya barisan
Ya, karena pada ayat yang keempat disebutkan tentang pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berperang, berjihad di jalannya dengan cara bersop-sop, berbaris-baris. Pada firman Allah, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi di ayat yang keempat ini sebab dari penamaan surah ini, ya, sebab dari penamaan surah ini. Kita akan jelaskan ya di tempatnya. Baik. Kita langsung saja baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Semua apa yang berada di langit dan apa yang berada di bumi seluruhnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal azizul hakim, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian berucap dengan suatu ucapan yang kalian tidak melakukannya? Kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Betapa besar kebencian di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berucap, ya, kalian berucap sesuatu yang kalian tidak amalkan, kalian tidak lakukan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang yuqatiluna fi sabilihi, yang mereka berperang di jalannya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, saffan, dalam keadaan mereka berbaris, ya, ka'annahum bunyanun marsus, layaknya mereka seperti bangunan yang tersusun, ya, bunyan seperti bangunan yang tersusun, marsus yang kokoh, kuat. Taib. Ini 4 ayat. Di dalam tafsir Muyassar kita lihat, nazzahallaha an kulli ma yaliku bihi kullu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizu alladzi la yughalabu al-hakimu fi aqwalihi wa af'alihi. Ini nazzaha fi'il, ya, fa'ilnya kullu, ya. Jadi semua apa yang berada di langit dan apa yang berada di bumi, semuanya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala an kulli ma yaliku bihi, atas atau dari setiap apa yang layak baginya. Nah, ini berulang juga ya di surah sebelumnya, di surah Al-Hasyr. Ya, jadi apa yang di langit dan di bumi semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik itu hewan-hewan, ikan-ikan, ya, semuanya bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Akan tetapi kalian tidak memahami dari apa tasbih mereka. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa 'amilu bi syar'ihi lima ta'iduna wa'dan aw taquluna qawlan wa la tafuna bih. Wa hadza inkarun 'ala man yukhalifu fi'luhu qawlahu. Wahai orang-orang yang jujur kepada Allah dan Rasulnya dan beramal terhadap syariat-syariatnya, mengapa kalian berjanji dengan sebuah janji
atau berucap dengan sebuah ucapan lalu kalian tidak menunaikannya. Ya, lalu kalian tidak menunaikannya. Kemudian disebutkan ini adalah pengingkaran ya, bagi orang-orang yang perbuatannya itu berbeda dengan ucapannya. Ya, ini dari sifat orang-orang munafik. Ya. Jadi ayat ini mengingkari atau tahdir, peringatan kepada orang-orang yang perbuatannya itu berbeda dengan apa? Ucapannya. Artinya dia berucap sesuatu ya, tapi dia sendiri tidak melakukannya. Ayat ini ya, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagai ahli tafsir bahwa ayat ini memiliki sababun nuzul. Ada sebab turunnya ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian berbicara, berucap dengan lisan-lisan kalian sesuatu yang kalian tidak melakukannya? Ya, jadi ada orang dia mengatakan seandainya kita mengetahui amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita tahu, maka kami akan mengamalkannya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari surah ini. Ya. Ini sabit dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Salam. Ya. Jadi beliau mengatakan qa'adna nafarun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatadzakarna, kami duduk ya sejumlah dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu kami pun mudzakarah, saling ingat mengingatkan. Maka kami pun mengatakan, "Lau na'lamu ayyul a'mali ahabba ila Allah ta'ala la amilnah." Seandainya kita tahu amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kita akan mengamalkannya. Ya, jadi dia ingin tahu ya tentang amalan-amalan kebajikan yang dengan itu dia amalkan. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini secara sekaligus satu surah. Ini juga terdapat pelajaran ya, bahwa di antara ayat-ayat Al-Qur'an ada yang turun, jadi ada kejadian yang terjadi turunnya itu dengan satu surah sekaligus. Di antaranya ini surah As-Saff. Jadi langsung diturunkan, Allah menurunkan ayatnya dengan satu surah secara menyeluruh. Ini di antara ayat contohnya. Ya, ini disebutkan ya di buku usul tafsir. Ya, maka setelah itu turunlah ayat. Ya, setelah sahabat menyebutkan hal ini, turun ayat. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan innallahi ila akhir ayat hatta khatamaha. Ya. Maka sahabat yang meriwayatkan hadis ini yaitu Abdullah ibn Salam ya mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membacakan ayat ini kepada kami sampai selesai. Demikian pula orang yang dibawanya. Ya, jadi dalam ilmu ilmu hadis itu ada yang disebut dengan hadis musalsal. Dia cara mengambil riwayatnya sama. Ya. Secara sama, apakah dari keadaannya ataupun dari penyebutan hadisnya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita baca dari riwayatnya ya, dari Muhammad bin Katsir, dari Al-Auza'i, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abi Salamah, dari Abdullah bin Salam. Jadi Abdullah bin Salam mengatakan, kami dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat ini dari awal sampai akhir. Demikian pula murid Abdullah bin Salam yaitu Abu Salamah mengucapkan seperti itu. Ya.
dia mengatakan faqara alaina Ibnu Salam. Ya, Abdullah bin Salam membacakan satu surah juga kepada kami sampai selesai. Ya, Yahya bin Katsir juga berucap seperti itu. Beliau mengatakan Abu Salamah membacakan satu surah kepada kami sampai selesai. Iya. Baik. Jadi ini sebab turunnya dari ayat ini. Dan ini peringatan besar ya terhadap orang-orang yang dia berucap sesuatu tapi dia sendiri tidak melakukannya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya, lima taquluna ma la taf'alun. Makanya telah warid dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya kata beliau, innan nasa qad ahsanal qaul. Sesungguhnya di antara manusia ada yang bagus ucapannya. Ya, ketika dia berbicara atau misalnya dai dia berceramah, berretorika, dia bagus cara penyampaiannya. Kemudian kata beliau, faman wafaqa qauluhu fi'lahu fadzakal ladzi asaba hadlahu. Siapa yang ucapannya itu sesuai dengan perbuatannya, maka itu yang benar, mencocoki keadaannya. Tapi sebaliknya kata beliau, wa man lam yuwafiq qauluhu fi'lah, siapa yang ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya, fa innama yuwabbihu nafsah, sesungguhnya orang ini telah mencela dirinya sendiri. Ya, makanya telah datang ya dari sebuah hadis yang sahih bahwa penduduk neraka pernah bertanya kepada seseorang bahwa bukankah kalian dulunya di waktu di dunia kalian itu adalah orang-orang yang mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran? Iya, kata orang ini betul. Saya seperti itu. Kenapa kalian bisa berada dalam neraka? Maka dijawablah bahwasanya saya berucap sesuatu apa yang saya tidak mengamalkannya. Oleh karena itu kata Imam Syi'di rahimahullah ta'ala seputar ayat ini, ya, lima taquluna ma la taf'alun, kata beliau, yambagi lil amiri bil ma'rufi, sepantasnya bagi orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, ya, dia adalah ayyakuna awwalun nasi ilaihi mubadaratan. Dia adalah manusia yang paling pertama, yang paling bersegera dalam melakukan kebaikan itu. Ya, jadi kalau kita mengajak kebaikan, ya kita dulu yang melakukannya, baru orang lain. Ya, la tanha an khuluqin wa ta'tiya mitlahu. Ya kan? Kata seorang penyair jangan kalian melarang dari sebuah akhlak yang jelek sementara kamu sendiri yang melakukannya. Arun 'alaika idza fa'alta 'azim. Ya, itu adalah celaan besar bagimu. Apabila kau melakukannya, maka itu adalah suatu yang perkara yang sangat besar. Ya. Maka kata Imam As-Syi'di, orang-orang yang mengajak manusia kepada kebaikan hendaknya dia adalah orang yang paling pertama bersegera dalam melakukan kebaikan. Demikian pula sebaliknya, orang yang mengajak manusia kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, ya, maka hendaknya dia adalah manusia yang paling jauh dari hal yang diharamkan tersebut. Hal yang dia menjauhkan dirinya dari hal yang diharamkan. Baik. Apa ancaman Allah Subhanahu wa taala? Kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Lihat, azuma bughdan indallahi an taqulu bi alsinatikum ma la taf'aluna. Amat besar murka Allah Subhanahu wa taala kepada kalian yang berucap dengan lisan-lisan kalian sesuatu yang kalian tidak mengamalkannya. Azuma, ya, kabura bermakna apa? Azuma, besar.
Maktan. Maktan ini masdar ya. Kenapa mansub di sini? Hah? Siapa yang tahu? Hah? Apa? Apa? Maf'ul li ajli. Tidak cocok. Atau sebelumnya kabura fi'il apa? Fi'il madhi. Dari wazan apa? Fa'ulah. Kalau begitu mana fa'ilnya? Kembali ke mana? Hah? Enggak. Ya. Indallah itu dzarfiyah. Ya, maktan di sini cocoknya tamyiz ya. Tamyiz yang muhawwal dari fa'il. Jadi ada takdirnya di situ. Iya, tamyiz supaya cocok maknanya. Mana fa'ilnya? Muawwal bil masdar, masdariyah. Antakulu ma la taf'alun. Ya. Ta'wilul masdar. Iya. Antakulu bagaimana kalau ditawil antakulu? Ya, qaulun. Berarti qaulukum ma la taf'alun. Jelas ya? Qaulukum ma la taf'alun. Ucapan kalian yang kalian tidak mengamalkannya. Ya, seperti itu maknanya bercocok ya. Terus indallahi dzarf, dia muta'alliq. Baik. Jadi betapa besar murka di sisi Allah Subhanahu wa taala kalian berucap sesuatu yang kalian tidak mengamalkannya. Baik. Inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang, berjihad di jalannya secara bersop-sop. Seakan-akan mereka seperti bangunan-bangunan yang kokoh berbaris kuat. Ya, jadi perhatikan ayat ini ya. Ayat yang keempat ini. Setelah Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan tentang orang-orang yang ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya, artinya Allah murkai hal tersebut. Setelah itu Allah sebutkan apa yang Allah cintai. Ya, Allah sebutkan sifat, yaitu orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya sebagian ulama tafsir menyebutkan bahwa mengapa kalian berucap sesuatu yang kalian tidak melakukannya? Jadi ada orang dia berangan-angan ingin berjihad, seperti tadi ayat yang sababun nuzul yang kita sebutkan. Ada orang-orang yang bertanya-tanya, amalan apa yang paling Allah cintai? Setelah Allah wajibkan, dia apa? Dia berbalik mundur. Seperti keadaan orang munafik. Ya, jadi sama di sini. Ada orang bertanya-tanya tentang jihad. Ketika ada perintah jihad, dia apa? Dia berpaling. Ya, jadi jangan kalian berucap sesuatu yang kalian tidak bisa apa? Mengamalkannya. Nah, kalau di tafsir Muyassar di sini tadi disebutkan, jangan kalian berjanji dengan sebuah janji yang kalian tidak apa? Tidak bisa menunaikannya. Ya, sebagian mengatakan jangan kalian bertekad, bernazar, ya, kalau saya begini saya akan begini, ya, kalau saya begini saya akan menunaikan ini. Jangan kalian bernazar sesuatu yang ketika terjadi kalian tidak bisa apa? Kalian tidak bisa menunaikannya. Ya, ada yang menyebutkan tentang nazar, ada yang menyebutkan tentang peperangan, ada yang menyebutkan tentang jihad. Maknanya semuanya mencakup ya dalam ayat ini. Jadi lihat di sini, setelah Allah Subhanahu wa taala benci kepada orang-orang yang berucap sesuatu yang dia tidak melakukannya, tidak mengamalkannya, Allah sebutkan apa yang dicintai. Ya.
Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun mutarasun muhkamun la yanfudhu minhul adu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta dengan orang-orang yang berperang di jalannya dalam keadaan apa? Saffan, bersop-sop, berbaris. Keadaan mereka seperti bangunan yang mutarasun, tersusun, muhkamun, yang kuat, kokoh. La yanfudhu minhul adu, musuh tidak bisa menembusnya. Jelas ya, musuh tidak bisa apa? Menembusnya. Jadi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maklum ya, dari peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, ya. Dari metode mereka adalah ketika berperang pasukan dia apa? Berbaris. Jadi pasukan berbaris dengan cara yang rapi, Allah puji perbuatan tersebut. Iya. Makanya telah ada ucapan dari Qatadah rahimahullah, beliau mengatakan, alam tara ila sahibil bunyan kaifa la yuhibbu ay yakhtalifa bunyanuhu. Tidakkah engkau melihat kepada pemilik bangunan, ya, bagaimana dia bisa cinta terhadap bangunannya yang tidak rata. Jadi kan Allah dalam ayat ini memperumpamakan orang yang bersop-sop, bagus barisannya dalam berjihad, tidak ada celah, dia kokoh, Allah puji kan. Ini perumpamannya, kata beliau, seperti orang yang punya bangunan. Ketika dia lihat batu batanya misalnya rapi tersusun ke atas, dia cinta. Tapi ketika batu batanya tidak teratur, pasti dia apa? Tidak senang dengan bangunan itu. Maka kata beliau, fakadzalika Allah Ta'ala la yuhibbu ay yakhtalifa. Maka demikian Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak senang ya ketika urusan itu tercerai-berai. Jelas ya, ini ucapan Qatadah ini disebutkan, dinukil dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala. Baik. Wa fil ayati bayanu fadlil jihadi wal mujahidin li mahabbatillahi subhanahu li ibadihi al mu'minina idza saffu muwajihina li a'da'illahi yuqatilunahum fi sabilih. Di dalam ayat ini penjelasan tentang keutamaan jihad wal mujahidin, dan orang-orang yang berjihad. Jadi jihad apanya? Perbuatannya. Mujahidin apa? Orangnya. Ya, keutamaan bagi orang-orang yang berjihad dan keutamaan jihad, ya. Kenapa? Kenapa dikatakan ini keutamaan? Limahabbatillahi subhanahu li ibadihi. Karena Allah sebutkan kecintaannya kepada hamba-hambanya yang beriman apabila mereka bersop-sop dalam keadaan menghadap kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, yuqatilunahum fi sabilihi, mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya, kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, lima tu'dzunani, mengapa kalian menyakitiku? Wa qad ta'lamun, padahal kalian tahu saya ini anni rasulullah ilaikum, saya adalah utusan Allah kepada kalian. Ya, falamma zagu, maka tatkala mereka menyimpang, berpaling, azaghallahu qulubahum, maka Allah semakin membuat mereka menyimpang. Ya, Allah membuat hati-hati mereka semakin menyimpang. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Wadhkur liqaumika ayyuhar rasulu hina qala nabiyullahi Musa alaihi salam liqaumihi. Perhatikan, ingatlah wahai Rasul
ya, kepada kaummu, ya, ingatkan kepada kaummu wahai Rasul ketika Nabiullah Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, ya, apa ucapan Nabi Musa? Lima tu'dzunani bil qawli wal fi'l. Mengapa kalian menyakitiku dengan ucapan dan perbuatan? Sementara wa antum ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum, dalam keadaan ya kalian tahu, ini yang seperti ini jumlah haliyah ya. Jumlah haliyah. Dalam keadaan kalian tahu bahwasanya saya ini adalah utusan Allah kepada kalian. Jadi dimaklumi ya bagaimana pembangkangan dari kaumnya Nabi Musa terhadap nabinya Musa alaihissalam. Ya, banyak ya contoh atau kisah-kisah dalam Al-Qur'an yang disebutkan bagaimana mereka menyakiti nabinya. Ya, menyakiti nabinya Nabi Musa alaihissalam. Padahal dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, di antara yang disebutkan ya. Jadi orang-orang Yahudi ini ya, mereka ya Nabi Musa alaihissalam tidak pernah mandi ya bersama mereka. Ya, dari syariat mereka dahulu sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya ketika mereka mandi, mereka dibolehkan secara bersamaan, barengan. Ya, maka Nabi Musa ini dia tidak pernah mandi bersama kaumnya. Maka muncullah persangkaan bahwasanya Musa ini adalah orang yang memiliki penyakit al-baros. Apa penyakit baros? Penyakit belang. Ya, penyakit belang. Itu tuduhannya. Tuduhan kaumnya kepada Musa. Ya. Itu diantara tuduhan keji yang dilakukan kaumnya kepada Musa. Makanya di dalam sebuah hadis pernah disebutkan, ya. Jadi Nabi Musa alaihissalam pernah mandi, melepaskan dari pakaiannya, dia letakkan di atas batu. Setelah itu batu itu pergi lari membawa pakaian Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, "Thobi, pakaianku." Akhirnya dia kejar batu itu. Ya, dia kejar batu itu lewat di tengah-tengah kaumnya Nabi Musa dalam keadaan tidak berpakaian. Di situ jelas, oh ternyata Nabi Musa ini memang orang yang tidak cacat, tidak memiliki penyakit. Baru dia percaya. Ya. Dan banyak contoh-contoh ya di dalam Al-Qur'an yang disebutkan tentang bagaimana mereka menyakiti dari nabi-nabi mereka, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan. Maka disebutkan, lihat, falamma zagu azaghallahu qulubahum falamma adalu anil haqqi ma'a ilmihim bih. Ya, zagu itu lebih cocok diterjemahkan menyimpang ya. Ya. Maka tatkala mereka menyimpang atau berpaling dari kebenaran, perhatikan, ma'a ilmihim bihi, bersamaan dengan mereka tahu tentang hal itu. Nah, ini tentang orang yang menyimpang. Jadi penyimpangan itu dia sudah tahu kebenaran tapi dia dia menolak. Itu namanya Az-zaig. Iya. Mereka menyimpan dari kebenaran padahal dia tahu itu adalah kebenaran. Wa asarru ala dzalika, dan mereka berketerusan di atas hal tersebut. Iya, tatkala mereka seperti itu keadaannya, sarafallahu qulubahum an qabulil hidayah. Allah palingkan hati-hati mereka dari menerima hidayah. Ini bahayanya orang-orang yang menyimpan dari kebenaran. Semakin dia menolak, semakin Allah buat hatinya menyimpan jauh dari hidayah. Uqubatan lahum ala zaygihim, sebagai bentuk siksaan atas penyimpangan mereka, alladzi ikhtaruhu li anfusihim, yang mereka sendiri memilih untuk dirinya mereka. Ya. Wallahu la yahdil qauma al-kharijina 'anit ta'ati wa minhajil haq. Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang keluar dari ketaatan dan keluar dari
jalan al-haq. Bahayanya dari apa? Menolak perintah setelah datangnya. Iya. Maka di dalam ayat yang mulia ini bisa diambil faedah pelajaran. Ini saya nukilkan dari ucapannya Syi'di rahimahullah, bahwa anna idlalallahi liibadihi laisa dzulman minhu. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyesatkan hamba-hambanya itu bukan bentuk kezaliman dari Allah, bukan. Jadi ada orang yang ditakdirkan dia tersesat, itu bukan karena Allah zalim kepada hamba itu, bukan. Ya. Wala hujjatan lahum alaih, dan bukan alasan bagi mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mereka disesatkan, tidak ada alasan, oh, saya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesat. Ya, saya sudah ditakdirkan tidak bisa mendapat apa? Hidayah. Tidak ada alasan seperti itu. Wa innama dzalika bisababin minhum. Yang demikian itu terjadi sebabnya karena dari diri mereka sendiri. Ya, fa innahum alladhi aghlaqu ala anfusihim babal huda ba'da ma arafuhu, ya, fima fima baina aydihim ba'da dzalika bi'dillal waz-zayg alladhi la hilata lahum fi daf'ihi. Kata beliau, ya, sebabnya karena dari diri mereka sendiri. Mereka menutup pintu-pintu hidayah atas diri mereka setelah mereka mengetahui kebenaran, ya, yang ada pada mereka. Jadi maksudnya dalam ayat ini, ketika ada orang-orang yang berpaling dari petunjuk, ya, berpaling dari kebenaran yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya, maka itu bukan bentuk kezaliman Allah kepada si hamba tersebut. Tapi itu apa? Dia sendiri yang menzalimi dirinya. Jelas ya? Makanya dalam hadis yang biasa antum khutbah ya, apa dari sabda Nabi, may yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah beri hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya, wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan, maka tidak ada sama sekali yang bisa memberi kepadanya hidayah. Ya, maka siapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia apa? Hendaknya dia jaga. Hendaknya dia apa? Jaga. Orang-orang Yahudi, kaum Nabi Musa alaihissalam, tadinya mereka berada di atas hidayah. Ya. Mereka kenal dari petunjuk. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan apa? Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami beri kepada mereka Alkitab, ya, mereka mengenal kitab itu seperti mengenal anak-anaknya sendiri. Saking apa? Saking taunya petunjuk itu kebenaran. Tapi karena mereka berpaling setelah ditahu, Allah katakan apa? Falamma zagu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang dari kebenaran, Allah semakin membuat hati mereka menyimpang. Maka ini mirip juga ayat di surah Al-Baqarah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Ketika hati mereka berpenyakit, maka Allah semakin menambahkan penyakit pada hati mereka. Nah, ini bahayanya berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, falamma zagu azaghallahu qulubahum. Baik. Ini sudah jam 5 ya. Mungkin ini saja dulu 5 ayat yang kita baca. Baik, wallahu taala alam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.